One Piece chapter 1116 kali lagi penuh dengan kejutan besar dan tentunya para fan One Piece sangat menikmati chapter ini dari awal hingga akhir. Vegapunk menjadi pusat perhatian saat dia melanjutkan pesannya tentang sejarah yang terhapuskan. Di sisi lain, ketika Yok akhirnya menemukan di mana letak siaran Vegapunk berada, tapi yang menjadi masalah adalah para Gorosei harus mengalahkan robot kuno karena siaran Vegapunk berada di tubuh robot tersebut. Nah, bagaimana keseruannya? Mari kita bahas bersama-sama. Robot kuno menjadi salah satu fokus di alur Egghead. Robot ini pertama kali diperlihatkan ketika Luffy dan krunya menginjakkan kaki di pulau tersebut. Luffy menjelajahi pulau ini seperti biasanya dan ketika ia menemukan jalan ke tempat barang rongsokan, ia menemukan robot raksasa yang sudah usang dan berlumut. Tentu saja pada saat itu Luffy mencoba memanggil robot tersebut dengan harapan robot tersebut akan bangun atau ada orang yang menggerakkannya. Namun robot tersebut tidak merespon suara Luffy sampai pada kesimpulan bahwa robot tersebut sebenarnya bergerak sendiri. Ketika Luffy memanfaatkan kekuatan Gear 5, drum pembebasan sebenarnya memberi tenaga pada robot kuno tersebut secara perlahan. Dengan setiap aktivitas Gear 5, tampaknya Iron Giant semakin banyak diisi dayanya. Akhirnya, saat Luffy mengaktifkan Gear 5 untuk kesekian kalinya, robot kuno benar-benar terbangun dan mulai berjalan. Raksasa itu langsung teringat pada Joy Boy dan mengisyaratkan bahwa ada hubungan di antara mereka. Dan kata pertama yang terucap olehnya adalah, "Maafkan aku, Joy Boy." Entah apa kesalahannya di masa lalu, namun terakhir kali kita diperlihatkan robot tersebut berjalan entah menuju kemana yang besar kemungkinan ia pergi ke arah Luffy. Nah, untuk chapter-chapter selanjutnya kami yakin Oda Sensei akan memberi banyak kesempatan kepada robot kuno untuk tampil. One Piece chapter 1116, Yok akhirnya menemukan bahwa ada Denden Mushi Vegapunk yang digunakan untuk siaran ke seluruh dunia. Sebenarnya tersembunyi di dalam Iron Giant. Seperti yang kita ketahui, robot ini memanglah sangat besar, tak hanya itu ia juga memiliki fisik yang sangat kuat. Seperti yang kami jelaskan tadi, jika saat ini Iron Giant sedang berjalan menuju ke suatu tempat. Namun sepertinya para Gorosei belum menyadari hal itu dan hanya para angkatan laut saja yang mengetahui hal itu, bahkan mereka menembakinya. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa prioritas Gorosei adalah menemukan Denden Mushi tersebut yang mereka yakini berada di Life Post. Namun pada chapter 1116 lalu dipastikan bahwa Denden Mushi tersebut sebenarnya berada di tubuh Iron Giant. Sekarang, semua Gorosei baru akan mengalihkan perhatian mereka pada robot ini dan akan menarik perhatian kita bagaimana pertempuran mereka nantinya. Tak hanya itu, kita juga sedang menunggu Iron Giant untuk mendapatkan peran penting di alur Egghead. Sejauh ini, raksasa tersebut belum melakukan apapun. Setelah ia terbangun, dia mulai membuat kepanikan bagi lawannya. Dia meminta maaf kepada Joy Boy dan sejak itu dia bergerak menuju lokasi yang tidak diketahui. Kemana sebenarnya tujuan raksasa itu adalah sesuatu hal yang belum diketahui secara pasti. Meski begitu, sekarang sudah jelas bahwa tujuan Iron Giant adalah melindungi siaran Vegapunk dan berpotensi menuju ke arah Nika juga. Artinya, semua anggota 5 tetua sekarang akan melawan raksasa ini dan akan sangat menarik untuk melihat bagaimana Iron Giant ini mampu melawan para Gorosei. Ini juga akan memberi para fan One Piece gambaran yang tepat tentang teknologi kuno yang dimiliki kerajaan besar di masa lalu dan seberapa kuat dia sebenarnya. Pertarungan antara Iron Giant versus Gorosei sepertinya tidak terelakkan lagi karena saat ini Gorosei memang benar-benar emosi terhadap Vegapunk
yang telah membeberkan semua kejadian di masa lalu yang telah disimpan rapat-rapat oleh pemerintah dunia agar tidak diketahui oleh dunia. Sepertinya, Gorosei akan terkejut bagaimana bisa robot kuno ini telah bangkit kembali. Sedangkan saat ia menyerang Marygoez di 200 tahun yang lalu, robot kuno kehabisan tenaga dan diyakini oleh Gorosei jika robot ini tidak akan bisa bangkit lagi. Namun nyatanya, kali ini mereka harus menghadapi musuh lama mereka. Gorosei pasti sudah mengetahui seberapa mengerikan robot ini. Untuk sedikit tambahan, di chapter lalu kita diperlihatkan di punggung robot ini seperti ada roket atau jetpack yang membuat ia bisa terbang. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Vegapunk jika Vega Force 01 terinspirasi dari robot kuno, yang mana Vega Force 01 juga memiliki jetpack roket di punggungnya yang membuatnya bisa terbang. Dari sini cukup masuk akal bagaimana robot kuno tersebut bisa memanjat Red Land dengan mudah. Nah, pertempuran yang terjadi nantinya kami yakin tidak langsung semua Gorosei melawan robot kuno, melainkan hanya beberapa saja yang besar kemungkinan adalah Mars dan juga Nusjuro. Jika mereka berdua kesulitan, maka barulah Gorosei lain juga turut membantu karena memang mereka menginginkan siaran Vegapunk cepat mati. Dalam hal ini, mereka juga harus bisa cepat mengalahkannya. Di sisi lain, hal ini akan menjadi kesempatan emas bagi kru topi jerami untuk turun menggunakan Sunny dari atas Punk Record. Begitu juga dengan Luffy dan lainnya, mereka juga akan bergegas menuju ke arah kapal bajak laut raksasa. Artinya, para fan One Piece bisa mengharapkan penampilan dominan dari Iron Giant melawan Gorosei. Dan itu tentunya akan sangat seru untuk disaksikan. Tampaknya raksasa besi versus 5 sesepuh ini akan menjadi pertarungan terakhir dari alur Egghead ini. Namun, entah kami tidak terlalu yakin Oda Sensei akan memperlihatkan pertarungan mereka sampai selesai, karena cerita akan kembali berfokus pada misi pelarian bajak laut topi jerami dan juga bajak laut raksasa menuju ke Elbaf. Dan nampaknya Gorosei juga akan menyusul ke sana. Dan cerita ini akan dejavu seperti bajak laut Big Mom yang mengejar Luffy ke negeri Wano. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Apakah Iron Giant mampu menahan kelima Gorosei tersebut? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.